Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Apoteker Mira Febrina MSc sebagai dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama Sonia Khairul, Fatwa Zafira, Lutfiana Nurul Wahida, Murni Santika Putri, Rahidatul Aisy, Salwa Atika Ramasanti, Wirda Rani Makfiro. Adapun judul dari kelompok 4 yaitu Sistem Integumen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling terluar. Sistem ini terdiri dari kulit, kuku, rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebaceous, dan reseptor saraf khusus. Integumen merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin integumentum yang berarti penutup. Selanjutnya yaitu fungsi sistem integumen. Yang pertama, pelindung dari kekeringan invasi mikroorganisme, sinar ultraviolet, dan mekanik, kimia, atau suhu. 2. Penerima sensasi, sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. 3. Pengatur suhu, menurunkan kehilangan panas saat suhu dingin, dan meningkatkan kehilangan panas saat suhu panas. 4. Fungsi metabolit, menyimpan energi, cadangan lemak, sintesis vitamin D. Kelima, ekskresi dan absorpsi. Selanjutnya yaitu anatomi sistem integumen pada manusia. Yang pertama yaitu kulit, yang kedua rambut, dan yang ketiga kuku. Baiklah, selanjutnya ada anatomi sistem integumen pada manusia. Yang pertama ada kulit, rambut dan folikel rambut, kuku dan warna kulit. Nah, yang pertama itu ada kulit. Menurut Juanda, pembagian kulit secara garis besar terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada dermis, yang ketiga ada sekutan. Nah, yang pertama epidermis yang sering disebut dengan kulit luar karena merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Nah, bagian-bagian dari epidermis itu terdiri ada corneum, lucidum, granulosum, spinosum, dan germinativum. Nah, yang kedua itu ada dermis, yang dimana lapisan dermis merupakan lapisan yang terletak di bawah epidermis dan jauh lebih tebal daripada epidermis. Lapisan ini terdiri dari lapisan elastis dan fibrosa padat dengan elemen-elemen seluler dan folikel rambut. Dengan itu, secara garis besar, dermis meliputi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada papilar dan retikular. Nah, yang ketiga itu ada subkutan. Subkutan merupakan lapisan lanjutan dari dermis, yang dimana tidak ada garis tegas yang memisahkan dermis dan subkutan. Terdiri dari jaringan ikat longgar berisikan sel-sel lemak. Di dalamnya, sel-sel lemak merupakan sel bulat besar dengan inti terletak ke pinggir sitoplasma lemak yang bertambah. Fungsi dari jaringan subkutan adalah penyekat atau bantalan terhadap trauma dan tempat penumpukan energi. Dan materi selanjutnya yaitu rambut dan folikel rambut. Rambut yang dimaksud di sini adalah rambut yang dipengaruhi oleh jenis kelamin dan hormon seks yang menyertainya. Rambut kepala pria dan wanita pada dasarnya sama, tetapi proses kebotakan lebih banyak dialami oleh kaum pria. Hal ini diperkirakan karena berkaitan dengan hormon testosteron. Itu sebabnya kebotakan pada pria sering dinamakan male pattern baldness, yang memang sering khas pada pria. Pada wanita, kebotakan itu lebih ditandai dengan rambut yang jarang-jarang. Bagian rambut dan folikel rambut ada 3. Yang pertama adalah medula, merupakan bagian tengah rambut, terdiri dari sel-sel yang mengalami keratinisasi. Yang kedua adalah korteks, merupakan bagian terbesar dari rambut, terdiri dari sel-sel berbentuk runcing yang mengalami keratinisasi dan banyak mengandung pigmen. Yang ketiga, kutikula, merupakan membran tipis terdiri dari sel-sel pipih atau gepeng yang mengalami keratinisasi transparan. Selanjutnya adalah kuku. Kuku terdiri dari lapisan protein yang disebut dengan keratin.
jenis protein ini bisa juga ditemukan pada rambut dan kulit. Setiap kuku terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, matriks kuku merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. Kedua, dinding kuku merupakan lipatan-lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dan atas. Ketiga, dasar kuku merupakan kulit yang berada di bawah nail plate. Sel-sel pada dasar nail plate berfungsi untuk memproduksi nail plate baik di jari tangan atau kaki. Selain itu, sel-sel ini juga berfungsi menggenggam nail plate. Yang keempat, alur kuku merupakan celah antara dinding dan dasar kuku. Kelima, akar kuku merupakan bagian proksimal kuku. Keenam, lempeng kuku merupakan bagian dari kuku yang paling kelihatan. Yang ketujuh, nail plate merupakan bagian keras yang kita lihat saat memperhatikan kuku jari. Dan yang kedelapan, nail fold merupakan kulit yang membingkai setiap nail plate dari ketiga sisi. Yang kesembilan, lunula merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar kuku, yang berbentuk bulan sabit, sering tertutup oleh kulit. Dan yang ke-10, cuticula atau eponysium merupakan jaringan yang melapisi nail plate pada dasar kuku. Bagian ini berfungsi melindungi sel-sel keratin baru yang muncul secara perlahan dari nail plate. Yang ke-11 dan yang terakhir, hyponychium merupakan dasar kuku atau kulit ari di bawah kuku yang bebas dari daging yang menebal. Dan yang selanjutnya adalah kulit. Kulit mempunyai banyak fungsi yang berguna untuk menjaga homeostasis tubuh. Fungsi-fungsi tersebut dapat dibedakan menjadi fungsi proteksi, absorpsi, ekskresi, persepsi, pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi, dan pembentukan vitamin D. Yang pertama adalah fungsi proteksi, yaitu kulit menyediakan proteksi terhadap tubuh dalam berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, lipid yang dilepaskan mencegah terjadinya evaporasi air dari permukaan kulit sehingga tidak menyebabkan dehidrasi. Dan yang kedua adalah sebum yang berminyak dari kelenjar sebase, mencegah kulit dan rambut dari kekeringan serta mengandung antibakterisid yang berguna untuk membunuh bakteri yang ada di permukaan. Nah, selanjutnya yaitu ada keratin yang berfungsi untuk melindungi dari mikroba, abrasi atau gesekan, panas, dan zat kimia. Kemudian ada pigmen melanin yang berfungsi untuk melindungi dari efek sinar UV yang berbahaya. Kemudian ada sel Langerhans yang bertugas untuk mempresentasikan antigen terhadap mikroba. Dan yang terakhir ada sel fagosit yang bertugas untuk memfagositosis mikroba yang masuk melewati keratin dan sel Langerhans. Selanjutnya ada fungsi absorpsi. Kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi oleh tebal atau tipisnya kulit, hidrasi, kelembapan, metabolisme, serta jenis vehikulum pada kulit. Kemudian ada fungsi ekskresi. Kulit juga berfungsi dalam proses ekskresi dengan perantaraan dua kelenjar eksokrinnya, yaitu kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Kelenjar sebasea merupakan kelenjar yang melekat pada folikel rambut dan melepaskan lipid yang dikenal dengan sebum menuju lumen. Sebum dikeluarkan ketika muskulus erector pili berkontraksi menekan kelenjar sebasea, sehingga sebum dikeluarkan ke folikel rambut lalu ke permukaan kulit. Nah, yang selanjutnya ada kelenjar keringat. Ada dua jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar keringat apokrin dan kelenjar keringat merokrin. Kelenjar keringat apokrin terdapat di daerah aksila, payudara, dan pubis, serta aktif pada usia pubertas dan menghasilkan sekret kental dan bau yang khas.
Kelenjar keringat merokrin terdapat di daerah telapak tangan dan kaki serta berfungsi mengatur temperatur permukaan, mengekskresikan air dan elektrolit serta melindungi dari agen asing dengan cara mempersulit perlekatan agen asing. Selanjutnya ada fungsi persepsi. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutan. Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan-badan Ruffini di dermis dan subkutan. Terhadap dingin diperankan oleh badan-badan Krause yang terletak di dermis taktil. Badan taktil Meissner terletak di papila dermis berperan terhadap rabaan. Demikian pula badan Mercureville yang terletak di epidermis. Sedangkan terhadap tekanan diperankan oleh badan Pacini di epidermis. Saraf-saraf sensorik tersebut lebih banyak jumlahnya di daerah yang erotik. Kemudian ada fungsi termogulasi. Kulit berkontribusi terhadap pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi melalui dua cara, yaitu pengeluaran keringat dan menyesuaikan aliran darah di pembuluh kapiler. Pada saat suhu tinggi, tubuh akan mengeluarkan keringat dalam jumlah banyak serta memperlebar pembuluh darah atau vasodilatasi sehingga panas akan terbawa keluar dari tubuh. Sebaliknya, pada suhu rendah, tubuh akan mengeluarkan lebih sedikit keringat dan mempersempit pembuluh darah atau vasokonstriksi sehingga mengurangi pengeluaran panas oleh tubuh. Fungsi pembentukan vitamin D. Sintesis vitamin D dilakukan dengan mengaktifasi prekursor 7-dehidroksi kolesterol dengan bantuan sinar ultraviolet. Enzim di hati dan ginjal lalu memodifikasi prekursor dan menghasilkan kolesterol vitamin D yang aktif. Kalsiterol adalah hormon yang berperan dalam pengabsorpsi kalsium makanan dari traktus gastrointestinal ke dalam pembuluh darah. Nah, di sini ada kuku. Kuku memproteksi flank distal dan meningkatkan diskriminasi taktil dan kemampuan mengambil objek kecil. Kuku juga sering digunakan untuk menggaruk dan sebagai senjata alami yang sangat efisien. Kuku kaki melindungi ujung jari kaki dan berkontribusi dalam biomekanik pedal. Dan ada yang kedua yaitu rambut dan folikel rambut. Nah, fungsi rambut pada tubuh manusia antara lain yaitu pada kepala, yaitu fungsi rambut adalah melindungi kulit kepala dari sengatan matahari dan hawa dingin. Yang kedua, di atas kelopak mata, rambut yang tumbuh di atas kelopak mata adalah alis. Fungsi alis mata selain untuk keindahan dan kecantikan adalah untuk menahan keringat dan air yang dapat mengenai mata. Nah, rambut yang ada pada lubang hidung, rambut yang terdapat pada lubang hidung akan mencegah bakteri, jamur, debu ataupun spora yang masuk ke dalam hidung. Rambut pada lubang hidung juga berfungsi meningkatkan kelembapan udara yang dihirup dan sangat penting untuk proses respirasi. Nah, yang kedua, rambut pada tangan dan kaki. Rambut pada kaki dan tangan dapat berfungsi sebagai alat sensor yang dapat merespon kondisi di sekitarnya. Nah, selanjutnya ada pernapasan pada kulit. Kulit juga bernapas atau respirasi, sama halnya dengan jaringan pada bagian tubuh lainnya. Menyerap oksigen dan melepaskan CO2, namun respirasi kulit sangat lemah. Kulit lebih banyak menyerap oksigen yang diambil dari aliran darah dan hanya sebagian kecil yang diambil langsung dari lingkungan. Begitu pula dengan CO2 yang dikeluarkan lebih banyak melalui aliran darah dibandingkan dengan yang dihasilkan langsung ke udara. Kecepatan penyerapan oksigen ke dalam kulit dan pengeluaran CO2 dari kulit bergantung pada berbagai faktor di luar maupun di dalam kulit, seperti temperatur udara, komposisi gas yang di sekitar kulit, kelembapan kecepatan aliran darah ke kulit, tekanan gas di dalam darah kulit, dilatasi pembuluh darah kulit, penyakit-penyakit kulit, usia, keadaan vitamin dan hormon di kulit, perubahan dalam proses metabolisme sel kulit, pemakaian bahan kimia pada kulit, dan lain-lainnya. Baiklah, selanjutnya fisiologi sistem integumen pada tubuh manusia. Yang pertama, mantel asam kulit. Mantel asam kulit memiliki 3 fungsi pokok diantaranya sebagai penyangga yang berusaha menetralisir bahan kimia yang terlalu asam atau terlalu alkalis yang masuk ke dalam kulit,
membunuh dengan sifatnya atau setidaknya menekan pertumbuhan mikroorganisme yang membahayakan kulit, dan sifat lembabnya sedikit banyak mencegah kekeringan kulit. Fungsi mantel asam kulit cukup penting bagi perlindungan kulit, sehingga ia disebut dengan the first line barrier of the skin. Selanjutnya, mantel lemak kulit. Sebum di permukaan kulit merupakan lapisan lemak yang sebagian besar berasal dari kelenjar sebase dan sebagian kecil berasal dari alas trigliserida, asam-asam lemak, squalene, wax, kolesterol, dan ester-esternya, fosfolipida, dan bahan utama dalam lemak. Kelenjar sebase adalah squalene, sedangkan dalam lemak epidermis adalah kolesterol. Selanjutnya, jenis-jenis kulit. Kulit normal, kulit berminyak, kulit kering, kulit sensitif, dan kulit kombinasi. Nah, selanjutnya jerawat. Jerawat atau akne adalah suatu penyakit lambung yang mengenai susunan polisebaeus atau kelenjar air dengan folikel rambutnya. Pada dasarnya jerawat disebabkan oleh tubuhnya kotor dan sel kulit mati yang mengakibatkan folikel dan pertumbuhan sebum terlambat. Jenis jerawat itu ada akne juvenil. Akne juvenil muncul pada saat pubertas, di mana akne ini biasanya menyerang remaja usia 14-20 tahun. Penyebabnya adalah masalah hormonal yang belum stabil dalam memproduksi sebum. Yang kedua, akne vulgaris. Akne vulgaris adalah jenis jerawat yang berbentuk komedo yang tumbuh pada kulit berminyak. Nah, yang kedua itu ada kanker kulit. Penyebab kanker kulit yaitu karena adanya pertumbuhan sel kanker yang tidak terkontrol pada jaringan kulit. Dan jika tidak diobati, sel-sel kanker akan menyebar ke organ-organ lainnya seperti kelenjar getah bening, tulang, jaringan lunak, dan juga lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada rubeola atau yang umum disebut dengan campak. Penyebab campak sendiri adalah karena adanya infeksi virus yang berkembang dalam sel di daerah tenggorokan dan juga paru-paru. Campak merupakan penyakit yang menular dengan jalur udara ataupun cairan, seperti bersin ataupun batuk. Yang keempat ada seborrheic eczema atau yang disebut dengan dermatitis seborrheic. Namun pada bayi disebut dengan cradle cap. Terdapat dua penyebab penyakit eksim ini, yaitu kelebihan produksi minyak sebum pada kulit, dan yang kedua yaitu karena terdapat jamur Malassezia. Maka dari itu, cara untuk pencegahan eksim ini dapat menjaga kesehatan kulit secara teratur sehingga minyak-minyak di kulit tidak menumpuk. Yang kelima ada folikulitis. Folikulitis merupakan reaksi peradangan di bagian superficial folikel rambut yang menghasilkan pustul bentuk kubah dengan dasar meritem. Tempat yang umum terjadi pada folikulitis ini adalah kepala, ekstremitas, perioral, pranasal, pal bagian medial ataupun aksial. Nah, dari tempat yang umum terjadi folikulitis ini dapat kita simpulkan bahwa folikulitis umumnya terjadi pada daerah kulit yang lembab, tertutup, sering terkena gesekan ataupun kebersihan yang buruk. Ektima. Ektima adalah pioderma ulceratif kulit yang umumnya disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus, menyerang epidermis dan dermis membentuk ulkus dangkal yang ditutupi oleh krusta berlapis. Biasanya terdapat pada tungkai bawah. Sindrom Stevens-Johnson. Sindrom Stevens-Johnson adalah penyakit akut dan berat, terdiri dari erupsi kulit, kelainan mukosa, dan lesi pada mata. Penyebabnya belum jelas. Tinea capitis. Tinea capitis adalah kelainan kulit pada daerah kepala yang berambut disebabkan oleh jamur golongan Dermatophyta. Penyakit ini sering terjadi pada anak-anak yang dapat ditularkan dari binatang peliharaan seperti kucing dan anjing. Tinea barbae adalah bentuk infeksi jamur Dermatophyta pada daerah dagu atau jenggot yang menyerang kulit dan folikel rambut. Penyakit ini disebabkan oleh Dermatophyta golongan Trichopiton dan Microsporum. Hipopigmentasi dan hiperpigmentasi post-inflamasi, yaitu warna kulit yang tidak normal disebabkan oleh ketidakseimbangan pigmen atau adanya pigmen yang abnormal. Sifilis. Sifilis adalah salah satu penyakit menular seksual yang menahun dengan remisi dan eksaserbasi. Penyebabnya adalah Treponema pallidum. Yang terakhir ada vitiligo.
Vitiligo adalah hipomelanosis idiopatik ditandai dengan adanya makula putih yang dapat meluas. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.